Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Akbar Wahyudinsyah dan Muhammad Farhat Arifin dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan analisis jurnal ekonomi makro dengan tema globalisasi dalam bidang ekonomi. Berikut adalah hasil analisis dari kami. Yang pertama, ringkasan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian abstrak, bahwa globalisasi telah mengubah struktur perekonomian nasional dengan meningkatkan perdagangan lintas negara, investasi, dan arus teknologi. Di Indonesia, fenomena ini menghadirkan peluang sekaligus resiko. Negara ini memperoleh manfaat dari meningkatnya investasi asing langsung, perluasan ekspor, serta akses terhadap teknologi maju yang secara kolektif mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, globalisasi juga membuat Indonesia rentan terhadap tekanan eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas global, tekanan neraca pembayaran, dan ketidakstabilan pasar keuangan. Dibuatnya jurnal ini bertujuan untuk dijadikan sebagai bahan penelitian menganalisis dampak ganda globalisasi baik positif maupun negatif terhadap perekonomian Indonesia, dengan fokus khusus pada arus perdagangan internasional, investasi asing, daya saing industri, dan ketimpangan ekonomi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan gaya mensintesis dan temuan dari publikasi akademik, laporan kebijakan, serta sumber-sumber terpercaya. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun globalisasi mempercepat integrasi ekonomi dan meningkatkan produktivitas, fenomena ini juga memperlebar kesenjangan pendapatan dan melemahkan basis industri domestik apabila tidak disertai dengan kebijakan nasional yang adaptif. Ketergantungan Indonesia yang tinggi terhadap barang impor dan arus modal jangka pendek semakin meningkatkan kerentanan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan respon kebijakan strategis untuk meminimalkan dampak negatif sekaligus memaksimalkan manfaat globalisasi. Upaya tersebut meliputi penguatan industri domestik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta promosi pembangunan ekonomi yang inklusif. Studi ini menyimpulkan bahwa globalisasi apabila dikelola secara bijaksana dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan. Selanjutnya, latar belakang. Globalisasi adalah fenomena yang berpengaruh kepada perubahan yang terjadi pada perekonomian global yang ditandai dengan peningkatan perdagangan, investasi, dan perkembangan teknologi. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia merasakan dampak dari munculnya globalisasi yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai ekspor, pertumbuhan jumlah investasi langsung yang masuk, dan pengembangan teknologi modern. Dampak yang ditimbulkan pada pertumbuhan perekonomian Indonesia, peningkatan dan perbaikan pasar, serta penguatan posisi Indonesia dalam rantai distribusi global dan regional. Akan tetapi, globalisasi menghadirkan dampak negatif yang tidak dapat dihindari, yaitu meningkatkan ketergantungan pada komoditas yang diekspor, dampak produk yang diimpor ke dalam negeri pada industri lokal, adanya perbedaan atau kesenjangan distribusi pendapatan, serta berpotensi memperburuk kondisi perekonomian dengan adanya aliran modal jangka pendek. Dengan kurangnya penelitian yang detail dan memadai dalam upaya menganalisis globalisasi terhadap perdagangan, investasi, dan ketimpangan ekonomi di Indonesia, penelitian ini harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhat Arifin. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi yang disampaikan oleh Raihan Akbar Wahyudinsyah. Baik, untuk kesimpulannya adalah globalisasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik dalam bentuk peluang maupun tantangan. Di satu sisi, integrasi ekonomi global telah mendorong pertumbuhan melalui peningkatan ekspor, masuknya investasi dari negara luar, dan juga transfer teknologi.
Kondisi ini memperkuat sektor manufaktur, membuka akses pasar internasional, dan juga menciptakan lapangan kerja yang baru, terutama dalam bagian pembangunan infrastruktur dan industri berbasis ekspor. Namun, di sisi lain, globalisasi juga memperbesar kerentanan struktural dalam perekonomian nasional. Ketergantungan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ekspor dan impor barang modal menyebabkan tekanan terhadap neraca pembayaran. Sementara arus investasi yang tidak menentu memperlemah stabilitas sektor keuangan. Selain itu, keterbukaan ekonomi yang tidak disertai dengan penguatan kapasitas industri dalam negeri dan sistem perlindungan sosial yang memadai telah memperlebar ketimpangan sosial dan regional. Oleh karena itu, pengelolaan globalisasi secara cermat dan menyesuaikan menjadi keharusan. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang mendorong daya saing industri lokal, memperkuat kapasitas SDM, dan serta melakukan diverifikasi ekonomi berbasis nilai tambah. Kebijakan perdagangan dan investasi juga harus dikaitkan dengan strategi pembangunan untuk memastikan bahwa manfaat globalisasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelebihan jurnalnya adalah topik yang dibahas pada jurnal ini sangat-sangat mencerminkan kondisi negara Indonesia saat ini yang terlihat masih sangat sulit untuk mengikuti alur globalisasi ini. Karena hal tersebut, jurnal ini sangat cocok untuk dijadikan bahan pembelajaran agar pembaca bisa mengerti apa saja dampak dari globalisasi bagi perekonomian suatu negara di berbagai sektornya. Penjelasan dampak pada jurnal ini juga disajikan dengan lengkap sehingga kita sebagai pembaca paham akan kelebihan dan kekurangan dari globalisasi bagi suatu negara. Baik, untuk kekurangan jurnalnya adalah kekurangan dari jurnal ini hanya tidak dijelaskan apa saja langkah yang bisa diambil untuk bisa mengatasi segala kekurangan yang bisa diperbaiki pada saat suatu negara terkena efek globalisasi di bidang ekonomi dan bidang lainnya. Akan lebih baik jika mengambil contoh dari negara-negara maju yang berhasil melewati dampak globalisasi ini, karena negara Indonesia ini benar-benar butuh perubahan secepatnya agar kita sebagai masyarakat bisa merasakan kesejahteraan seperti masyarakat di negara-negara yang berhasil. Apabila jurnal ini menekankan bagaimana caranya melewati masa-masa globalisasi dan diteliti lebih jauh, akan sangat berguna sekali walau menghasilkan perubahan yang baik sekecil apapun. Yang terakhir adalah hasil penelitian. Globalisasi telah memengaruhi struktur ekonomi Indonesia secara menyeluruh, baik melalui integrasi pasar global, peningkatan arus investasi asing, maupun kemudahan akses terhadap teknologi dan informasi. Berdasarkan hasil riset, dampak globalisasi terhadap perekonomian Indonesia dapat dikategorikan dalam dua sisi utama, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Berikut presentasi yang kami sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.